Oke, aku lanjutin. Ini ada Great Depression ya, kemudian di sini ada Perang Dunia Kedua. Kalau kita lihat di sini mungkin agak aneh gitu ya, gila nih Perang Dunia Kedua GDP naik gitu kan. Kemudian di Perang Korea ya ini Vietnam, Perang Vietnam tidak begitu berdampak di US gitu kan. Kemudian ada oil shock ya, kita lihat dampaknya dia turunnya, nah gitu kan, dia turunnya nggak begitu gede gitu kan. Kemudian ada oil shock juga yang kedua, dia juga turun nggak begitu gede. Kemudian dia tetap naik, financial crisis tahun 2008, ya dia di sini nih, yang masalah US nih. Kemudian krisis Asia tahun 97-98 juga dia tidak begitu berdampak di US itu ya. Jadi paling besar tuh emang di Great Depression gitu ya, karena di sini kan belum ada campur tangan peran pemerintah di sini ya. Peran pemerintah kan baru ya, baru-baru setelah inilah ada peran pemerintah sehingga recovery-nya dia cenderung sangat lama. Oke. Kemudian di sini adalah GDP per kapitanya gitu ya. Kita lihat kalau GDP per kapita ya GDP per kapita itu GDP dibagi dengan seluruh warganya gitu ya. Kemudian ini ada unemployment rate-nya. Ya, saat ini Great Depression besar sekali unemployment rate-nya. Kemudian Perang Dunia Kedua dia tetap keep it low. Kemudian dia stabil ya, lebih cenderung naik turun. Tapi secara tren dia tetap turun ya. Mulai dari 5 itu kan, kemudian kita tarik garis ya di sinilah sekitar. Kalau sekarang aku kurang tahu nih bagaimana karena ada berdampak pandemi seperti apa gitu ya. Nanti pastinya berarti di sini ada satu bar lagi yang warna merah gitu ya, pandemik. Kemudian ya ini ada Great Recession, Great Depression ya tahun 1926 startnya dia. Ya dia kita lihat di sini sangat parah sekali gitu kan. Kemudian job recovery-nya sangat lama juga, dia turun. Kemudian apa nih? Economic model. Oke, langsung aja. Ya, kita menggunakan economic model ya. Kita menggunakan model dalam belajar makro. Kenapa? Karena model itu mensimplifikasi ya. Suatu hal yang rumit kita simplifikasi ya, hal-hal yang tidak relevan kita singkirkan gitu ya. Kita gunakan untuk menunjukkan relasi ya antar variabel, bagaimana hubungannya. Kemudian kita menjelaskan juga bagaimana behavior atau kebiasaan ekonomi gitu ya. Kemudian itu juga merupakan salah satu tools gitu ya supaya kebijakan itu ya bisa lebih baik gitu kan. Kemudian ada eksogen dan endogen ya. Gampangannya kalau endogen itu variabelnya saling berkaitan ya. Paling misalnya nih apa ya? I dengan R gitu ya. Ya ini dia kan saling berkaitan nih ya. Dalam satu model itu ada dua yang berkaitan, nah itu endogen. Tapi kalau eksogen ya maka dalam satu model itu nggak ada yang berkaitan gitu ya. Misalnya di sini supply demand gitu kan, maka endogennya adalah P, QD dan QS, kemudian eksogennya adalah Y dan PS gitu kan. QD ini dipengaruhi oleh P ya, QS juga dipengaruhi oleh P, dia saling mempengaruhi, makanya dia disebut sebagai endogen gitu kan. Tapi eksogen adalah Y dan PS ya. Ya PS ini adalah harga bahan bakunya ya, price of supply. Kemudian eksogen Y pendapatan masyarakat ya. Pendapatan masyarakat kan tidak dipengaruhi oleh harga barang tersebut, dipengaruhi oleh demand dan sebagainya kan enggak. Kemudian mana nih? Oke. Bagaimana cara menggunakan sebuah model gitu ya? Ini ada satu kata-kata yang bagus gitu kan. No one model can address all the issue we care about gitu ya. Jadi nggak ada satu model yang bisa dipakai buat siapa saja gitu ya, buat apapun gitu ya. Artinya apa? Model itu kalau kita mau menggunakan suatu model, maka kita harus memperhatikan apa? Asumsinya gitu ya. Kita harus memperhatikan asumsinya, kemudian mana variabel endogen, mana variabel eksogen, kemudian pertanyaan gitu ya, yang bisa membuat kita itu paham atau yang bisa kita gunakan lah ya, istilahnya model ini bisa kita gunakan untuk yang ini dan model ini tidak bisa kita gunakan untuk hal yang lainnya gitu. Misalnya tadi di sini ya supply demand dari mobil ya, model supply demand dari mobil, dari pasar mobil itu kan. Itu bisa kita bisa
lihat gitu ya bagaimana dampak penurunan dari agregat income. Tapi dia tidak bisa menunjukkan kenapa agregat income-nya turun gitu kan. Nah, ini kurang lebihnya seperti itu ya. Kemudian price fleksibel dan sticky, dalam jangka pendek dia sticky, dalam jangka panjang dia fleksibel. Kemudian oke, udah habis. Kita lanjut ke kedua gitu ya. Datanya gitu ya. Yang paling penting ada 3 kalau kita ngomongin makro gitu ya, yang selalu kita sorot. Yang pertama adalah GDP atau pertumbuhan ekonomi kan pakai growth of GDP-nya ya. Kemudian CPI ya, yang nanti turunannya adalah inflasi. Ya, kemudian adalah unemployment rate gitu ya. Kita akan bahas satu-satu. Tapi aku bahasnya secara singkat-singkat aja gitu ya. GDP ya gampangannya adalah total expenditure ya, bisa dengan total expenditure atau di income ya, bisa juga, bisa expenditure, bisa income, bisa pengeluaran, bisa pendapatan ya. Hal ini menunjukkan bahwa income sama dengan pendapatan. Setiap pengeluaran ya sama dengan pendapatan karena setiap dolar atau setiap uang yang dikeluarkan oleh pembeli adalah pemasukan dari si penjual begitu kan. Ini ada circular flow-nya. Kemudian nah, kita bisa lihat gitu kan bagaimana GDP itu dihitung ya. Yang pertama adalah menggunakan value added gitu ya. Kita bisa menghitung GDP dengan value of final goods produce, bisa juga dengan seluruh nilai gitu yang diproduksi, atau jumlah dari seluruh tambahan nilai dalam setiap proses produksinya begitu ya. Kemudian komponen dari GDP ada C, I, G, N, X ya. Kemudian C kita mulai dari konsumsi. Konsumsi itu dilakukan oleh rumah tangga begitu kan. Ada durable goods, non durable dan services. Kemudian investasi adalah belanja. Sebenarnya kalau konsumsi belanja oleh rumah tangga, investasi ini belanja oleh perusahaan gitu ya. Dia spending kemana? Ke capital ya, beli peralatan ya, bukan nggak terbatas beli peralatan teman-teman semua, tapi beli semuanya lah. Kalau misalnya perusahaan itu belanja ya, dan dia itu disebut sebagai investasi ya. Bisa itu termasuk juga business fixed investment, artinya perusahaan membeli fixed asset. Kemudian residential fixed investment ya, household, kita sebagai household juga bisa investasi tapi hanya dengan membeli rumah baru. Kalau beli rumah second gimana? Beli rumah second nggak termasuk ke investasi, jadi hanya beli rumah baru saja. Kemudian ada juga selain itu inventory investment, artinya segala sesuatu yang tidak laku karena kita asumsinya adalah pendapatan sama dengan pengeluaran, maka hal-hal yang tidak laku oleh perusahaan dia dihitung sebagai investasi dengan cara gimana? Kita asumsikan mereka membeli barang mereka sendiri. Dan ada stock flow, government spending adalah belanja pemerintah, tapi tidak termasuk transfer ya. Sudah pernah kita bahas kenapa tidak termasuk transfer, karena misalnya mau tanya yang tadi di bagian stock flow itu masih agak bingung-bingung gitu, Kak. Oke, siap. Stock sama flow itu. Oke, kita coba bahas gitu ya yang stock flow-nya. Nah, di stock flow-nya ini ya ada 2 hal yang perlu kita perhatikan ya. Misalnya di sini ada investment dan capital gitu kan. Investment adalah new capital ya. Pertambahan capital. Artinya capital mula-mula ini adalah menjadi stok, kemudian investment ini menjadi flow. Kalau misalnya kita lihat di sini ya, stock is a quantity measured at a point of time. Artinya stok ini adalah jumlah yang sudah ada gitu ya. Kemudian flow ini adalah penambahannya. Misalnya di sini contohnya nih, tahun 2000 stok gitu ya. Contohnya adalah US capital stock. Ya. Capital stocknya US dia nilainya adalah 10 triliun atau berarti 10 triliun ya, 10 triliun dolar gitu kan pada 1 Januari. Tapi flow-nya berarti ada tambahan dari stoknya itu. Tambahannya di tahun 2016 ya, berasal capital stock berasal dari mana? Dari investasi begitu kan. Penambahannya ya US investment adalah 2 triliun pada tahun 2016. Sekarang kita coba lagi nih, di bawah ada contoh yang lain juga gitu kan. Misalnya stoknya adalah kekayaan orang. Flow-nya dari mana kekayaan orang ini? Flow-nya berasal dari saving-nya, saving annual-nya, saving tahunannya begitu kan.
Kemudian stoknya adalah jumlah orang dengan gelar tertentu ya, dengan gelar misalnya dengan gelar SPD gitu ya, maka flow-nya adalah orang-orang yang tahun ini lulus menjadi SPD. Atau katakan saat ini jumlah pegawai di Kementerian Keuangan ada 10.000 gitu ya, aku nggak tahu exactly numbernya berapa, cuman katakan 10.000, maka itu menjadi stok. Kemudian flow-nya apa? Flow-nya adalah alumni PK Instan yang lulus tahun ini, itu kan menjadi tambahan di sana. Atau contoh lain di sini ada government debt ya, government debt adalah utang pemerintah gitu kan. Utang pemerintah ada sekian ya, flow-nya utang pemerintah datang dari mana itu kan, tambahannya datang dari mana, tambahan utang pemerintah. Oh, tambahan utang pemerintah adalah dari budget defisit begitu kan, karena kalau defisit kan berarti pajaknya nggak cukup nih ya kan, budget defisit kan berarti G-nya lebih besar daripada T-nya gitu kan, maka T-nya kekurangannya dari mana, defisitnya ini didanai dari utang ya, kurang lebih seperti itu kalau kita ngomongin stok dan flow. Gimana, ada yang mau ditanyain lagi atau udah jelas? Oke, udah jelas, Kak. Makasih, Kak. Oke, siap. Kemudian government expenditure atau government spending, dia hanya atas yang mendapat feedback saja ya. Tapi kalau kita ngomongin transfer payment ya, transfer ini kenapa nggak dihitung, karena supaya tidak double counting gitu kan. Misalnya pemerintah memberikan BLT atau bantuan langsung tunai kepada masyarakat gitu kan. Masyarakat kemudian membelikan BLT tersebut katakan untuk beli sembako gitu kan. Ya udah yang kita hitung yang sembakonya aja ya, jangan menghitung transfernya begitu kan. Lalu kenapa kok, tapi kan susah Mas kalau misalnya kita ngitung sembakonya, kenapa nggak kita hitung BLT-nya aja gitu kan? Nggak tepat gitu ya, karena BLT itu nggak semuanya dibelanjain gitu kan, bisa aja ditabung, ya nggak? Maka kalau kita hitungnya menggunakan BLT-nya dari program pemerintahnya, takutnya nanti dia tidak measurable gitu ya, malah dia measurable sih, cuma dia tidak kredibel datanya gitu ya, yang tidak sesuai dengan yang lapangan, yang ada di lapangan gitu kan, ternyata sama masyarakat ditabung nggak dibelanjain gitu gitu. Oke, kemudian ada net ekspor ya, net dari ekspor dikurangi impor. Kemudian nah ini nih, katakan sebuah perusahaan produksi senilai 10 juta dolar gitu ya, final goods, tapi dia hanya menjual 9 juta dolarnya. Tapi kemudian bukankah expenditure sama dengan output gitu kan, bukankah pengeluaran itu sama dengan pendapatan perusahaan itu gitu kan? Iya gitu, makanya ada namanya inventory investment gitu kan. Inventory investment itu kita asumsikan bahwa perusahaan ya, karena ini kan ada selisih 1 juta dolar nih, 1 juta dolar itu di mana barangnya gitu kan. Nah itu kita asumsikan dibeli oleh perusahaan itu sendiri. Nah, GDP itu menghitung apa aja? Yang pertama menghitung income, output, expenditure, jumlah dari value added dan sebagainya. Ini bisa teman-teman jadikan pengertian GDP juga, tapi sangat jarang begitu ya. Jelaskan arti GDP gitu. Nah, itu jarang. Kemudian ada other measurement ya, cuman ini tidak begitu terkenal gitu ya. Ada GDP, ada GNP gitu kan. Nah, sekarang ada pertanyaan yang bagus nih. Di negara kita gitu ya, mana yang kita lebih ingin untuk jadi lebih besar, GDP atau GNP gitu, kenapa? Mana kira-kira yang kita pengen lebih besar, kayak GDP-nya atau GNP-nya, kenapa gitu. Kemudian selain itu ada net national product gitu kan, ada national income. Kemudian national income itu nanti bisa dicari GDP per kapita, national income per kapita begitu kan. Itu yang lain juga bisa di teman-teman pakai begitu ya. Kemudian di Kak, sini ada yang real tadi jawabannya apa, Kak? gimana? Yang yang tadi jawabannya apa? Yang lebih mending GDP yang banyak apa GNP yang banyak itu apa? Oh, itu mending GDP-nya yang gede. Karena GNP itu kan dia gini, kalau GNP itu kan dia konsepnya faktor luar negerinya kita hapusin semua, ya, yang faktor Indonesia kita masukin gitu kan. Misalnya di dalam negeri sini eh,
ada perusahaan Jepang, perusahaan Jerman, perusahaan Singapura, begitu kan. Tapi perusahaan-perusahaan di Indonesia juga buka perusahaan di Jerman, di Jepang, di Singapura gitu kan. Nah, kalau kita mau menghitung GDP, artinya kan kita hanya sebatas border di Indonesia gitu kan. Di Indonesia aja, perusahaan kita yang di luar negeri nggak kita hitung. Kalau GNP, perusahaan luar negeri di Indonesia nggak kita hitung, tapi perusahaan Indonesia di luar negeri kita hitung gitu kan. Kenapa lebih baik besar GDP? Karena apa? Karena kita pingin negara kita ini yang produktif gitu kan. Kalau kita gedein GNP, artinya kan sebenarnya kan modal kita lari ke sana gitu loh, ya nggak? Kalau kita gede GNP-nya, artinya produktivitas kita ini kurang gitu loh. Masyarakat kita lebih senang di luar sana untuk melakukan investasinya, perusahaannya lebih senang berkembang di sana gitu kan. Dan itu nggak kita inginkan. Kita lebih pingin GDP-nya yang lebih gede. Artinya perusahaan asing gitu kan, kemudian perusahaan dalam negeri itu di Indonesia aja gitu ya. Produktivitasnya gede di Indonesia gitu daripada perusahaan kita produktivitasnya gede di luar negeri. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, kemudian ada real GDP, kemudian ada nominal GDP. Kalau real GDP itu menggunakan base year ya. Ini aku rasa udah gak usah bingung gitu ya. Ini adalah jumlah ya, jumlah dari price dikalikan quantity gitu ya, dari seluruh barang pada tahun tersebut. Sedangkan kalau real GDP dia menggunakan price-nya menggunakan price base year ya. Nah, kemudian real GDP ini telah disesuaikan dengan inflasi. Artinya kalau kita ngomongin sekarang penyesuaian dengan inflasinya adalah menggunakan tadi ya, menggunakan base year tadi ya. Kenapa alasannya ini muncul adalah karena misalnya nih ya, kita mendirikan suatu negara ya, katakan negara Sunda Empire gitu ya. Kita ngomongin Sunda Empire. Di sini aku yang jadi raja, kemudian kalian jadi rakyatnya gitu kan. Ternyata negara kita ini bisa memproduksi 4 jeruk ya, 4 jeruk. Harga per jeruknya adalah di tahun 2000 berapa nih? 2020 gitu kan. 4 jeruk ini harganya per jeruknya dia dihargai katakan $2 deh. Maka di 2020 ini GDP kita berapa? $4 kan? $8 kan. Kemudian di tahun 2021 ya dia naik harganya. Harganya naik jadi $3, Pak. Maka di sini dia akan jadi $12 GDP-nya. Nah, ini kan padahal GDP itu ngomongin apa? GDP itu ngomongin produktivitasnya, ya kan, produktivitas suatu negara. Kira-kira produktivitas negaranya bertambah nggak kalau kayak gini? Nggak bertambah kan? Tapi GDP-nya seakan-akan bertambah. Nah, GDP real ini ingin menghapuskan bias yang seperti ini. Sebenarnya ini bukan bias sih. Maksudnya ingin memperjelas aja gitu ya. Makanya pertumbuhan ekonomi itu menggunakan real GDP, ya, bukan menggunakan nominal GDP. Kemudian kita lihat gitu ya, measuring economic growth ya menggunakan fixed base year price. Ini adalah kita menghitung pertumbuhan ekonominya ya. Caranya gimana adalah dengan real GDP ya, pertumbuhannya real GDP tahun T dibagi dengan real GDP T-1. Dia hanya ini ya, harusnya kan dia pertumbuhan ya. Ada selisihnya juga nih. Oke, jadi di sini ini hitung-hitungannya matematis gitu ya. Kalian kalau misalnya pengen bedah rumus nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nggak suka bedah rumus, dah pakai rumus yang biasa aja gitu kan. Kali ini kan kelihatan keren gitu kan kalau misalnya kalian ngerjain kayak gini. Cuman daripada pusing kan, mending udah pakai rumus yang biasa aja. Selisih GDP dibagi dengan GDP yang lama. Udah ketemu deh pertumbuhan itunya. Pertumbuhan GDP-nya gitu ya. Kemudian ada GDP deflator ya. GDP deflator ini bisa digunakan untuk mencari tingkat inflasi ya. Dia adalah nominal GDP dibagi real GDP dikali 100. Ini adalah rumus GDP deflator begitu kan. Kita pengen cari tahu gitu kan berapa sih gap antara nominal dan realnya ini menggunakan GDP deflator. Nah, cara menghitung inflasi gimana? Dia menggunakan pertumbuhan gitu ya, pertumbuhan secara persentase dari kalau di sini dari GDP deflatornya.
rumusnya GDP deflator. Ini kalau bingung kayak gini udah nggak usah bingung, pokoknya ini adalah nominal GDP dibagi dengan real GDP gitu aja deh. Ya supaya nggak ini kan ketika kalau lihat rumus kayak gini kan kayak ini rumusnya gimana gitu, udah kita nggak usah bingung gitu ya. Kemudian nah ini ada resesi begitu ya. Resesi ini adanya minus gitu ya. Dari 2 kuartal pertumbuhannya minus. Minusnya gimana gitu? Kuartal to kuartal atau kuartal on year? Ya, nanti silakan cari tahu ya. Gimana nih minusnya nih gitu kan? Soalnya kan kita lihat nih, syarat resesi itu apa? Syarat resesi. Syarat resesi adalah pertumbuhannya minus di 2 kuartal berturut-turut gitu kan. Sekarang kita cari nih pertumbuhan kuartal 3 2020. Ya, nih pertumbuhan kuartal 3 minus 3,4 gitu kan. Tapi pertumbuhan kuartal 3 ke kuartal 2 dia positif 5% gitu kan. Nah, mana yang dipakai gitu kan? Yang dipakai adalah yang ini ya, yang YOY ya. Jadi tahun ini di hari ini ya, kuartal 3 dibandingkan dengan kuartal 3 tahun lalu itu gimana gitu kan. Ternyata minus, nah itu berresesi. Tapi kalau kuartal 3 dibandingkan kuartal 2 kemarin gitu ya, kita lebih baik gitu kan. Kita tumbuh 5% kalau nggak salah. Oke, kita langsung lanjutin aja gitu ya. Nanti teman-teman baca data-data seperti ini untuk menambah pemahaman juga ya, karena kalau kita skip sayang gitu ya. Core dari makro ini kita ngomongin data kok ya, supaya kita ngerti ada data. Data itu kalau kita baca nggak kita interpretasiin juga nggak ada gunanya gitu kan. Ya kita tahu oh ya ini gini, oh ini ada apa ya gitu kan. Supaya kita tahu juga. Kemudian kita masuk ke CPI ya. CPI ini overall level of price ya. Tapi ingat kita ini ada basketnya di sini ya. Dia adalah nilai dari basket gitu ya. Dia dipublish oleh BLS, kalau di sini namanya BPS ya, Badan Pusat Statistik gitu kan. Caranya gimana? Caranya adalah menghitung basket gitu ya. 100 ya dikalikan cost of basket dari satu periode dibagi dengan cost of basket dari periode dasarnya, dari base periodnya. Kalau ini bulanan ya pakai bulanan, kalau tahunan ya pakai tahunan. Kemudian ini teman-teman bisa lihat komposisi dari CPI basket ini seperti apa, nanti silakan dilihat ya. Kemudian ya CPI ini tadi rumusnya pakai tadi aja gitu ya. Yang ini kita skip aja karena kalau hitung-hitungan kayak gini kelihatan rumit gitu ya. Padahal ngomonginnya ya ngomongin jumlah ya, jumlah berapa basket kita aja gitu kan. Di sini ada beberapa beberapa bias ya yang menyebabkan CPI ini mengoverstate inflasi ya. Yang pertama adalah substitusi, ada bias substitusi di mana CPI ini pakai itu kan basketnya tetap gitu ya. Artinya key-nya itu tetap. Kalau tadi di GDP nominal ya, kemudian ada GDP real yang kita tetap itu adalah GDP real kan P-nya yang tetap ya. Kalau yang ini adalah key-nya yang tetap gitu kan. Di CPI ini key-nya yang tetap. Apa kemudian dampaknya adalah yang pertama bias substitusi begitu kan. Nah, sebenarnya ada basket ya, ada basket kemudian masyarakat itu udah beralih gitu kan, beralih ke barang lain yang lebih bagus. Cuman karena ada basket sehingga tidak tercapture kan, barang baru tersebut tidak tercapture. Kemudian pembelian dari barang yang lama kan sebenarnya turun gitu kan. Cuman ya lagi-lagi itu nggak tercapture di basket kita. Di basket kita nggak tercapture itu, akhirnya inflasinya seakan-akan lebih tinggi begitu kan. Kemudian ada pengenalan barang baru gitu kan. Nah di sini juga sama ya, kurang lebih sama lah. Harusnya dia bisa mengurangi CPI karena konsumsi terhadap barang yang lama itu kita semakin berkurang karena kita mengkonsumsi barang yang baru juga gitu kan. Sedangkan pendapatan kita sama. Tapi ya lagi-lagi karena ada basket, kemudian key-nya juga tetap. Jadi ya itu nggak bisa tercapture gitu ya. Hanya perubahan price-nya aja yang tercapture. Kemudian ada unmeasured change in quality. Nah,
Zaman dahulu kalau kita mau beli handphone gitu ya, misalnya teman-teman ingat-ingat deh waktu aku dulu waktu kelas 1 SMA aku nabung gitu kan, aku cari handphone tuh yang harga 1 juta mah RAM cuman berapa gitu kan, RAM cuman berapa, memori cuman berapa, kualitasnya juga ya yang standar gitulah. Tapi sekarang kalau misalnya teman-teman beli HP pakai beli HP 1 juta, sebenarnya teman-teman udah bisa dapat yang bagus banget gitu kan. Nah, tapi value ini, nilai dari barang yang kita beli ya, penambahan kualitas ini dia tidak tercapture di CPI gitu ya. Nah, kemudian apa bedanya CPI dengan GP deflator ya? Misalnya ada perubahan di capital goods ya, dia akan berdampak pada GP deflator. Ya, tapi dia tidak akan berdampak pada CPI. Kenapa? Karena ya kita ngomongin capital goods kan. Di CPI kita hanya ngomongin consumer goods gitu kan. Kemudian ada perubahan harga pada impor ya. Impor maka dia akan berpengaruh pada CPI tapi tidak pada GDP deflator. Impor itu dihitung dalam konsumsi di GDP deflator ya. Ini aku ingetin lagi kali aja teman-teman ada yang miss gitu kan. Sebenarnya kalau kita impor itu konsumsi kita bertambah ya, tapi net ekspor kita turun gitu kan. Makanya dia saling menghilangkan lah ya istilahnya. Sehingga makanya kalau ada impor ya perubahan harga impor, misalnya harga impornya turun, konsumsi kita turun, yang ekspor kita naik ya kan. Makanya ya saling menghilangkan lah, maka dia tidak berdampak. Tapi di CPI dia berdampak ya karena dia barang konsumsi. Kemudian ada basket, di CPI dia fix, sedangkan di GDP deflator dia berubah. Ya, kemudian ini ada PCE deflator juga, cuman ini sangat jarang digunakan begitu ya. Yang lebih sering digunakan adalah GDP deflator dan CPI. Kemudian kita masuk ke yang ketiga yaitu unemployment ya, ada employ, unemployed, labor force dan not in labor force. Kemudian ada unemployment rate ya, dia adalah ngomongin unemployment dibagi dengan labor force-nya ya, unemployed dibagi labor force. Kemudian labor force participation rate yaitu total labor force ya. Labor force dibagi dengan populasi. Dibagi dengan populasi. Kemudian dia udah ya, ini aja ya. Kemudian ada household survey, ini biasanya dilakukan survei begitu ya untuk mengukur hal tersebut. Kemudian nanti ada soal, bisa teman-teman lihat. Kemudian oke, udah habis. Ini waktunya tinggal 3 menit lagi di Zoom ya. Ini aku akhiri terlebih dahulu. Setelah ini teman-teman bisa aku share lagi ya. Aku share link yang baru. Teman-teman bisa langsung join gitu ya. Aku akhiri sampai di sini. Habis ini kita langsung join lagi gitu ya sampai ketemu habis ini.